nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Yes. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita percaya Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Sampai saat ini kita ada. Ini semua karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semuanya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Dan kita datang ke tempat ini karena Tuhan begitu besar bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi ini. Kita percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semuanya. Kita nyanyikan pujian kita. Engkaulah kekuatanku. Hanya Yesus kekuatan bagi kita. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada gunanya. Tapi Tuhan begitu berharga bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh
Selamat syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kami kembali datang untuk beribadah kepada-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan dengan lawatan Allah. Kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di perjalanan. Mungkin mereka pergi pulang ke kampung halaman mereka. Pada hari ini Tuhan, mereka juga Engkau kunjungi dan Engkau lawati mereka sebagaimana Engkau lawati kami pada pagi hari ini. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka ya Tuhan. Layakan mereka semua karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, baik kolektan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa kami yang ada diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus. Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini kita boleh menikmati berkat yang luar biasa di rumah Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang sebentar kita akan nikmati. Selamat pagi, selamat datang, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya mungkin saudara kita sudah merayakan kemenangan. Kita juga merayakan kemenangan. Hadir di tempat ini, kemenangan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Seberapa yang kita yang ada, mungkin banyak yang pulang kampung ya, juga mungkin mereka banyak yang pada rekreasi. Tapi puji Tuhan, kita pada pagi ini kita sempatkan untuk ke rumah Tuhan karena begitu baik Tuhan bagi kita. Sekarang ini kita patut bersyukur dan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Begitu baik, diberikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini kita ada. Ini semua karena begitu baik Tuhan bagi kita. Juga berterima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kita mau nikmati pujian-pujian, karena pujian membawa kita sukacita yang luar biasa, memberikan kita kedamaian, ketenangan, juga kesembuhan yang kita akan dapatkan daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan pujian kita medley semuanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhanku, pujilah-Ku ya Allah. Baik, amin, haleluya. Amin. Besar
Bagaimana? Sukacita yang luar biasa? Amin, haleluya. Ya, pada saat pagi ini saya mengajak saudara untuk bergoyang. Ya, begitu baik Tuhan bagi kita. Saatnya kita mau menari untuk Tuhan. Count 1, 2, 3. Amin, haleluya. Amin. Yang mau bergoyang silakan. Ibu bapak mungkin masih malu-malu. Apa mau suasana dingin? Datang ya. Tapi kita percaya. Kalau dikatakan kanan, mari kita ke kanan. Kalau dikatakan ke kiri, mari kita ke kiri. Ya, ke depan dan bergoyang, terserah Tuhan melihat hatimu. Ya, kita percaya. Sukacita luar biasa akan Tuhan berikan bagi kita saat ini. Mari saudara, mau untuk bersukacita untuk Tuhan? Ayo. Ya semuanya ya, katakan itu dengan sukacita. Amin, haleluya.
sudah bekerja di tempat ini menjamah hati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita sebentar lagi akan menikmati berkat firman Tuhan. Ya, kita mau persiapkan hati kita untuk isi firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin bagi kita. Firman Tuhan menuntun setiap hidup kita. Firman Tuhan pedoman di dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak berguna. Jalan kita akan sesat. Tapi dengan firman Tuhan yang menuntun kita dimanapun kita berada, Tuhan Allah yang selalu bersama kita. Mari kita nyanyikan pujian kita. Tuhan selalu menolong. Amin. Haleluya. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan akan berubah. Tuhan yang kita sembah selama Tuhan yang setia bagi kita.
Amin. Haleluya. Haleluya Yesusku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih. Puji Engkau ya Allah. Bapa surgawi Terima yang kami kasih. kenal, kami puji, kami Amen. sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah Allah yang baik. Kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan, bersama umat-umat, Terima kasih. bersama umat-umat tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami sujud syukur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang segala Allah. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama saat ini kami sembah Tuhan. Engkau tak akan berubah selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan menaikkan puji-pujian kami, syukur kami Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan dan membuat hati-Mu senang Tuhan. Karena inilah yang dapat kami lakukan Tuhan, untuk membalas cinta kasih-Mu ya Bapa. Seberapa kami yang datang hari ini Tuhan, kami tetap ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu mengenyangkan kami, Allah yang selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Tak akan pernah tinggalkan kami seorang diri Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, pagi hari ini kalau kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan, kami juga akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Sabda-Mu membawa kemenangan bagi kami. Sabda-Mu meneguhkan hati kami Tuhan, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami bersama Tuhan Yesus. Bersabdalah melalui firman-Mu Tuhan, karena hamba-Mu sudah disiapkan untuk kami, untuk membagikan berkat firman Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan, seberapa dapat kami berikan kepadamu, tetapi kami sukacita memberikan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau duduk tenang Tuhan, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu di pagi hari ini. Selamat kita berlibur di rumah Tuhan. Haleluya. Dan setelah ini saudara bisa berlibur di tempat yang lain, saudara ya, bersama dengan keluarga yang saudara kasihi, bersama dengan keluarga yang saudara sayangi. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kita semua di pagi hari ini. Saudara, langsung saja saya mempunyai sebuah tema, saudara. Temanya adalah seorang yang berkenan di hatiku. Kunya huruf besar, saudara ya. Seorang yang berkenan di hatiku, atau seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ya, kita mau buka satu ayat, 1 Samuel pasal yang ke-13. Mungkin saudara sudah pernah dengar kalimat dari siapa ini? 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4, saudara. 1 Samuel pasal 13 pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14, saudara. Ayat 14 ya. Maaf, bukan ayat 4, ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya
karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, ini suatu pesan yang jelas dan tegas ya saudara, dari firman Allah kepada Saul. Ya, firman Allah kepada Saul bahwa Tuhan akan memilih seorang untuk menggantikan Saul yang posisinya saat itu sebagai raja, yaitu seorang yang berkenan di hatinya Tuhan, saudara. Tentu dan tidak lain tidak bukan, dia adalah Daud, saudara. Daud menggantikan Saul. Coba kita mau lihat, kita tetap berputar-putar aja di 1 Samuel, saudara ya, dengan pasal dan ayat yang berbeda. Coba kita lihat pasal 16. Pasal 16, saudara, apakah betul Daud menggantikan Saul? Pasal 16 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita mendapat sebuah kepastian kalau Daud dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul, saudara. Ya, Daud dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih manusia, tetapi dipilih Tuhan menggantikan Saul yang saat itu menjadi raja. Sebuah pertanyaan yang besar, kok bisa Daud menggantikan Saul? Itu pertanyaannya. Kok bisa Daud menggantikan Saul? Ya, saudara, apa yang Tuhan lihat dari Daud? Dari seorang Daud tuh apa yang Tuhan lihat? Kok bisa Daud itu menggantikan Saul, saudara? Pastinya Daud melebihi Saul. Coba kalau kita pikir. Contohnya saya Saul. Saya akan digantikan oleh orang lain. Saya bertanya, siapa yang bisa gantiin saya? Artinya yang menggantikan saya itu lebih baik dari saya. Artinya yang menggantikan Saul itu pasti lebih baik dari Saul bagi pemandangan Tuhan. Seperti itu mungkin yang kita boleh tangkap di awal. Orang yang menggantikan Saul pasti lebih baik dari Saul. Padahal kita tahu bersama-sama ketika tadi sudah kita baca firman Tuhan, Daud itu tampil, dia elok rupanya, kemerah-merahan, bocil, anak kecil. Apakah lebih baik dari Saul? Ketika Saul dipilih itu Saul bukan anak kecil. Tetapi ketika Daud dipilih, dia masih anak kecil, kemerah-merahan. Dan pertanyaan itu muncul kembali. Apa lebih baiknya Daud daripada Saul? Sehingga Daud bisa menggantikan Saul. Apakah Tuhan salah memilih? Kalau kita sebagai manusia, pasti kita akan menggantikan seseorang. Orang yang menggantikan itu lebih baik daripada orang yang digantikan. Entah itu dalam usaha, entah itu di bisnis. Kalau enggak, tekor. Kalau enggak, gulung tikar. Kalau enggak, bangkrut. Kalau enggak, nama baik kita tercemar. Sebab
Kok bisa kita menggantikan orang lain, yang menggantikan itu adalah orang yang lebih buruk daripada yang digantikan? Itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tetapi Allah lakukan itu untuk orang Israel. Daud menggantikan Saul. Kita kilas balik saudara ya. Kilas balik tentang Saul ya. Kita kilas balik tentang Saul. 1 Samuel pasal 9 kita mau buka. 1 Samuel lagi saudara ya. Nggak jauh-jauh kok. Cuma pasalnya doang. Oke, pasal 9. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan kedua. Pasal 9 ayat 1 dan 2. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekhorat bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Cukup sampai di situ, saudara. Ini hal yang jarang disampaikan oleh hamba Tuhan di mimbar. Jarang mengenai Saul dipilih. Mungkin ada hamba Tuhan yang mengatakan Saul itu dipilih karena undian dan sebagainya. Tetapi kita mau kilas balik dan saya menemukan ada hal yang jarang kita mau pelajari. Di pasal 9 ini kita mendapati seorang yang bernama Saul. Ada beberapa hal kita dapati bahwa Saul itu adalah orang berada. Ya, anak-anak habis ini liburan ya, tapi sebentar papa mamanya isi dengan firman. Jadi saudara, Saul ini diambil oleh Tuhan dari kapasitasnya, dari lingkungannya sebagai orang yang berada. Itu satu yang kita dapati dari yang kita baca. Yang berikutnya adalah Saul adalah seorang muda yang elok rupanya, artinya parasnya ganteng. Jadi udah kaya, ganteng pula. Berikutnya apalagi? Tingginya saudara, dia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Tinggi, gagah, perkasa. Jadi pantaslah kalau Tuhan pilih Saul. Amin. Ya, kenapa amin? Karena firman Tuhan yang berkata. Tuhan pilih Saul, pantas. Setuju kita juga. Kita juga pasti manusia akan pilih orang ini. Punya duit, ganteng, tinggi badannya, gagah perkasa. Pantas untuk sebuah jabatan, yaitu jabatannya apa? Raja. Pantas. Jangankan raja zaman sekarang ya, lowongan kerja tingginya sekian ya, itu aja udah lowongan kerja. Lah ini raja, memang sepantasnya seperti ini Tuhan pilih. Orang berada. Nggak mungkin dari kalangan yang bukan bangsawan. Nggak mungkin. Tapi Saul, seorang berada, ganteng mukanya, kemudian tinggi perawakannya, gagah perkasa. Untuk pegang pedang, dia mampu. Untuk berperang, dia gampang. Itu Saul, saudara. Di pasal 9. Coba kita lihat lagi pasal 9 juga ayat 15 sampai 16. Pasal 9 ayat 15-16. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan, dia suruh Samuel untuk mengurapi Saul. Nih Saul mau datang nih,
Nanti kamu ketika Saul datang, kamu urapi dia jadi raja. Pilihan Tuhan sepertinya tidak pernah salah. Aku udah pilih nih, cocok bagiku, pas bagiku, lebih tinggi dari orang lain. Ya namanya juga raja. Ya nggak mungkin raja itu kecil, nggak mungkin. Raja tinggi, cocok, udah cocok buat Tuhan. Dan dia juga sudah menyampaikan apa maksudnya kepada Samuel. Kamu urapi dia menjadi raja. Pasal 10, nih kilas baliknya ya. Pasal 10 ayat yang ke 23, 24. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat 24. Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Wih, gagah. Tidak ada seorang manapun yang dapat mengubah keputusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Nabi Tuhan sudah berkata, terjadilah. Saul diurapi menjadi raja. Ini kelas baliknya saudara, yang jarang mungkin saudara temukan di Alkitab. Tapi saudara temukan, kalau Saul diterima sebagai raja oleh karena Tuhan yang memilihnya, oleh karena pas cocok dari posturnya dan lain sebagainya, dia menjadi raja. Sekarang kita mau lihat saudara, pasal yang ke-15 ayat 10. Maaf ya saudara, buka-buka lagi ya. Karena memang kalau kita mau kupas, selalu Alkitab itu dibuka tutup, buka tutup. Itu namanya kita mengupas Alkitab. Kita buka lagi 1 Samuel pasal 15 ayat 10 dan 11. 10 dan 11, oke. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal, sama-sama katakan. Karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Ini nggak boleh ditutupi saudara. Ini jangan ditutupi, katakan amin. Sebab ini firman. Sama seperti halnya Saul dipilih oleh Tuhan, tidak ditutupi. Ayat yang ini pun jangan ditutupi. Kalau Tuhan apa? Menyesal. Kalau Tuhan menyesal, jangan ditutupi ketika sesuatu hal itu menguntungkan kita. Dan juga jangan ditutupi kalau sesuatu hal itu mungkin menegur hati kita. Saul ditegur oleh Tuhan. Tuhan menyesal kepada Saul. Karena apa? Gak usah dibuka saudara. Pertama, karena dia melakukan sesuatu yang bukan bagian dia. Dia mempersembahkan korban, padahal itu bukan tugasnya dia. Tuhan nyesal. Dan yang kedua, ketika Tuhan suruh tumpas seluruh bangsa Amalek, tetapi disisakan apa? Rajanya tidak dibunuh, semua binatang yang bagus-bagus tidak dibunuh, dengan alasan ingin persembahkan kepada Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, kamu tidak nurut sama saya. Itu Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. Sehingga muncul pasal 16 saudara, kita lihat ayat 6 sampai 7. Pasal 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan. Jadi saudara, ayat ini adalah ayat hafalan mungkin bagi kita. Tetapi kita tidak tahu sejarahnya kan? Tetapi pagi hari saudara tahu sejarahnya. Kenapa Tuhan berkata demikian? Manusia melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa? Tuhan punya alasan. Karena sebelumnya Tuhan lihat Saul dari perawakan. Sebelumnya Tuhan melihat Saul dari tingginya. Kemudian sebelumnya Tuhan melihat Saul dari karena dia gagahnya. Tetapi saat ini dia berkata, jangan lihat perawakannya. Gara-gara anak Isai pertama lewat, woi tinggi. Samuel berkata, inilah orang yang diurapi. Ingat, dahulu juga tinggi. Dahulu juga tinggi. Dahulu juga gagah. Namanya Saul. Tapi kan aku udah tolak. Aku gak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak mau lagi memilih orang yang tinggi, perawakannya bagus. Apa yang dipandang manusia baik, aku tidak mau pilih. Aku mau pilih seseorang yang berkenan di hatiku. Katakan amin. Dan singkat cerita, Tuhan pilih Daud. Apakah Daud tinggi? Enggak. Apakah Daud gagah? Enggak. Apakah Daud itu bisa pegang pedang? Boro-boro. Ketika maju berhadapan dengan Goliat aja, dia coba mengenakan pakaiannya Saul, nggak bisa. Karena apa? Karena masih anak kecil. Tetapi apakah Tuhan salah pilih Daud? Tidak. Sebab Tuhan tidak melihat apa yang tampak bagi manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, saudara. Apa yang tampak bagi manusia itu bisa dipoles, tetapi hati ini bisa dipoles hanya di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau lihat. Itu yang Tuhan mau angkat jadi raja. Kalau gitu, kalau misalkan saya buka sayembara sebagai hamba Tuhan, saya buka sayembara, akan dipilih raja. Tuhan mau pilih raja, seorang raja. Saudara berhak mendapatkan posisi itu. Katakan amin. Sebab saudara mungkin secara pandangan mata, aku gak bisa, aku gak cocok bagi Tuhan. Ternyata Tuhan pilihnya hati, saudara. Tuhan pilihnya hati. Ada seorang ibu yang sudah usia lanjut, duduknya hanya di belakang. Tetapi setiap kali ibadah, ibu yang sudah lanjut usia itu berdoa terus buat hamba Tuhan. Itu Tuhan pilih. Secara fisik, usia tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang dipilih. Tetapi pada pagi hari kita melihat Tuhan memilih orang yang berkenan di hatinya adalah Tuhan memilih apa yang baik bagi pemandangan Tuhan, bukan bagi pemandangan manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk bagian berikutnya, saudara. Apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Ya, kita mau bahas. Apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Kalau Daud tidak mau lagi dengan Saul, orang di sana masih banyak, saudara, masih banyak. Mungkin tetap perawakannya tinggi, tapi ada kekurangan di sisi lain. Kenapa Tuhan nggak pilih yang itu aja? Kok bisa dari sekian banyak orang Tuhan pilih satu orang, Daud? Apa yang membuat Daud itu berkenan di hati Tuhan? Saya nggak panjang-panjang, 3 poin saja. Yang pertama, yuk kita buka. Sekarang bukanya 2 Samuel, saudara ya. Nanti kita akan kembali lagi 1 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-6. Kita kupas lagi firman Tuhan. Ayat 14. 2 Samuel pasal 6 ayat 14 sampai 16. Oke, saya baca ya.
Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ini yang pertama, saudara. Kenapa Daud bisa berkenan di hati Tuhan? Yang pertama, Daud suka menyanyi buat Tuhan. Ketika dia mengembalakan kambing domba, dia suka memuji Tuhan. Katakan amin. Dia suka memuji Tuhan. Bahkan dia menuliskan pujiannya di dalam Alkitab. Suka memuji Tuhan. Itu Tuhan senang. Katakan, itu Tuhan senang. Ya, suka memuji Tuhan. Jangan senangi TikTok, saudara ya. Lagunya enak, iramanya bagus, tapi itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Sukailah lagu memuji Tuhan, dan itu Tuhan senang. Yang kedua, Daud suka main musik memuji Tuhan. Jadi maaf, kalau suara kita kurang, saudara bisa main musik buat Tuhan. Ya, saya melihat banyak anak muda yang mulai main musik ke depan. Itu bagus. Bagus. Anak remaja lagi ditampilkan main musik ke depan. Itu Tuhan Yang ketiga, selain Daud suka menyanyi buat Tuhan, Daud suka main musik buat Tuhan. Yang ketiga, Daud menari buat Tuhan. Tadi WL sudah ngajak nari kan? Entah nanti lagu persembahan kedua nari lagi, saya tidak tahu, saudara. Tetapi kalau kita menarinya yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Perhatikan Daud, dia menari dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata apa? Dia menari dengan sekuat tenaga. Sampai-sampai istrinya memandang rendah dia. Apakah Daud berhenti? Tidak. Daud tetap menari. Dia tetap menari, dan dia tetap menari buat Tuhan. Saya lupa ayatnya di mana. Saudara cari sendiri. Karena istrinya sendiri ya menghina Daud, maka sampai matinya pun dia tidak mempunyai anak. Ada, saya belajar sih. Coba saudara nanti di rumah cari sendiri ya sampai selesai ya. Oh saudara, ayat 21 pasal 6, 2 Samuel 6 ayat 21, 2 Samuel pasal 6 ayat 21 dan selanjutnya. Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni raja atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ayat 23. Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kalau orang menari dengan sekuat tenaga, bukan buat dirinya ya, tapi buat Tuhan, itu diurapi Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, bukan untuk dirinya ya, tapi buat Tuhan. Menari buat Tuhan. Daud sekuat tenaga, meskipun orang lain memandang rendah. Kok raja begitu? Daud berkata, untuk Tuhan apa aku bisa kasih? Aku kasih yang terbaik untuk Tuhan, supaya tabut Allah ini bisa masuk, supaya hadirat ini bisa masuk, bisa bertahta dalam kehidupan kerajaanku ini. Apa yang terbaik? Jadi poin pertama, Daud suka menyanyi untuk Tuhan, Daud suka main musik untuk Tuhan, Daud suka menari untuk Tuhan. Itulah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, kita kembali saudara 1 Samuel pasal 17. 1
ayat yang ke-31 sampai 36. 31 sampai 36. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 36. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena ia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Apa kesimpulan untuk poin yang kedua? Daud itu adalah seorang yang bertanggung jawab, setia dalam perkara sekalipun tidak dilihat manusia. Amin. Saudara sudah melakukannya. Setia dalam perkara kecil sekalipun gak dilihat orang. Agak susah saudara ya. Mungkin kita berusaha untuk setia karena ada yang lihat. Rajin. Dilihat gembala. Dilihat orang. Tetapi Daud, dia menyelamatkan berapa ekor? Seekor domba. Alkitab jelas, seekor domba apabila ditangkap oleh binatang buas, dia siap maju pasang badan. Dia tanggung jawab. Meskipun hanya seekor, itu yang Tuhan senang. Tanggung jawab. Perkara yang kecil sih, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab sekalipun tidak dilihat manusia. Saya senang ketika selesai ibadah ini, ada yang nyapu, ada yang beresin kursi. Itu sebuah tanggung jawab. Mana-mana Tuhan panggil, kerja buat Tuhan tanpa gaji. Satu yang hilang, Daud cari sampai ketemu. Sehingga Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Sulit mendapatkan Daud. Mungkin kalau hati Tuhan ya bisa berkata, sulit aku dapatin Daud. Banyak orang yang lebih baik dari Daud secara fisik, tapi sulit mendapatkannya seperti Daud. Satu hilang, dia kejar. Dia kembalikan kepada kaum lain. Tanggung jawab yang besar. Integritas. Sekalipun tidak dilihat orang. Itu poin kedua. Poin ketiga, saudara. Poin ketiga, 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan kambing domba ayahnya di Betlehem. Apa sih poin ketiga ini, saudara? Ini sangat menarik, saudara. Kok bisa poin ketiga ini masuk kepada kategori orang yang berkenan di hati Tuhan? Pasal 17 ini tadi kita sudah baca. Daud itu selalu pulang ke rumah ayahnya mengembalakan domba. Padahal kita melihat Daud itu sudah diurapi di di pasal 16. Sudah diurapi. Bahkan itu sudah tinggal di istana.
Kalau orang sukses, dia pasti ingat keluarganya. Katakan amin. Amin. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hati Tuhan adalah orang yang cinta ayah dan ibunya, sekalipun dia sudah sukses. Di sini banyak anak muda. Saudara pasti sukses, katakan amin. Tapi kalau sudah sukses, jangan lupa ayah ibu. Jangan berkata, aku udah posisi bagus, masa aku pulang suruh sapu pel rumah. Daud dia selalu pulang. Pekerjaan awal yang mungkin bagi orang hina, karena dia punya posisi udah bagus di istana raja, udah dapat gaji, mungkin udah apa semuanya, udah dipandang bagus lah. Bahkan Tuhan memandang dia sehingga dia sudah diurapi jadi raja di pasal 16. Tetapi di pasal 17 dia selalu pulang ke rumah ayahnya. Ngapain? Mengembalakan domba milik ayahnya. Kerendahan hati Daud, sayang sama orang tua. Katakan amin. Kerendahan hati Daud, sayang, hormat kepada orang yang lebih tua. Buktinya apa, Om? Om harus kasih bukti. Oh jelas, Om selalu kasih bukti. Buktinya apa? Ketika Daud punya kesempatan, bukan hanya 1 kali, 2 kali ingin membunuh Saul, Daud melakukan? Daud berkata, aku gak boleh ganggu orang itu. Titik. Jadi Daud dia bukan hanya sayang kepada orang tuanya, dia juga sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua. Itu membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Lagi katakan amin. Anak muda katakan amin. Kalau saya dipercayakan pelayan di tempat ini, saya selalu terpesona dengan cucunya tante. Saling hormat. Tante naik ke atas, dituntut. Itu suatu bekal, saudara. Bekal apa? Untuk menjadi anak muda yang berkenan di hati Tuhan. Saya ceritakan itu karena saya belum lihat saudara ya. Itu apa yang saya lihat aja sih. Karena saya lihat di depan mata. Tapi saudara juga pasti melakukan itu di rumah. Dan itu menjadi catatan penting dari Tuhan. Aku melihat di rumahnya anak muda ini dia baik, hormat sama orang tua, hormat sama papa mamanya. Masa depannya aku jamin. Katakan amin. Manusia gak pandang yang begitu, tapi Tuhan pandang yang begini. Tuhan catat yang begini. Orang yang sayang sama orang tuanya Tuhan catat. Meskipun dia udah sukses. Kasih sayang jangan terbatas dari kata uang. Ma, aku gak sanggup, ini uang aja. Gak bisa kayak begitu. Datengin orang tua. Ma, mama perlu apa? Yuk jalan-jalan yuk. Daud selalu pulang ke rumah ayahnya. Baik dia setelah main kecapi, dia selalu pulang. Baik dia dalam medan peperangan pun, dia selalu pulang. Tengokin ayahnya. Bukan hanya sekedar gembalakan domba, bukan. Tetapi dia juga tinggal di rumah ayahnya. Lihat kondisi ayahnya. Itulah yang dicatat oleh Tuhan. Jadi dari ketiga poin ini, saudara, yang pertama Daud suka menyanyi, main musik, dan juga suka menari buat Tuhan. Yang kedua, saudara, Daud itu bertanggung jawab setia dalam perkara kecil, sekalipun tidak dilihat orang. Dan yang ketiga itu adalah, saudara, Daud itu sayang sama keluarga dan hormat kepada orang yang lebih tua. Sehingga dari ketiga poin ini kita melihat Daud cocok berkenan di hatinya Tuhan. Sekalipun dia masih kecil, sekalipun dia tidak tinggi, tapi Tuhan berkenan memberikan posisi yang tidak ecek-ecek, saudara. Posisi yang sangat tinggi, orang nomor 1 di Israel. Tuhan tidak tanggung-tanggung kasih posisi buat Daud. Sebab apa? Dia berkenan di hati. Dan pagi hari ini Tuhan ingin melihat dalam hidup saudara. Saudara yang sedang duduk manis, tetapi ketika Tuhan mendapati saudara itu berkenan, Tuhan tidak akan tanggung-tanggung memberikan posisi saudara yang terbaik. Katakan amin. Penilaian bukan dari hamba Tuhan.
Karena ada kalanya hamba Tuhan salah menilai. Manusiawi, tetapi penilaian Tuhan tidak pernah salah. Ayat terakhir, saudara ya. Saya tadi ada menemukan ayat, saudara. Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 23. Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi saudara, ketika Tuhan sudah tetapkan Daud menjadi seorang raja, dan dalam kehidupannya, perjalanan kehidupan Daud itu baik, berkenan terus di hadapan Tuhan, Tuhan tidak cukup stop hanya memberikan berkat di saat Daud masih hidup saja. Tetapi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus sampai kepada cucu-cucu Daud pun diberkati Tuhan. Bahkan ada salah satu, namanya apa kek, cicit kayak apa gitu, menjadi seorang yang melahirkan juru selamat. Selalu dikatakan apa? Keturunan Daud. Sebab apa? Nama Daud itu sudah cocok di hati Tuhan. Orang yang berkenan. Jadi saudara, ketika saudara berkenan di hati Tuhan, jangan khawatir dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Katakan amin. Jangan khawatir dengan masa muda dan masa tuamu. Sebab engkau tetap akan selalu diberkati oleh Tuhan. Pemain musik maju. Tuhan, ku mau menyenangkan. Kita senangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang badai yang masmuri.
untuk hari-hari kita ke depan. Lebih lagi buat anak-anak muda, ada gelombang PHK, ada pergaulan tidak baik, ada anak-anak yang melawan orang tua, dan lain sebagainya. Tentu hal itu menyakitkan hati Tuhan. Tetapi mari pada pagi hari ini, hai engkau anak muda, jadilah anak muda yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga kalau engkau berkenan di hati Tuhan, Tuhan menjamin masa depanmu, Tuhan menjamin usahamu, Tuhan menjamin kehidupanmu. Dan bukan hanya anak muda saja, kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Tentu bukan hanya kita rindu diberkati secara rohani, kita juga mau diberkati secara jasmani. Oleh sebab itu, buatlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Buatlah hidup kita bersuka di hadapan Tuhan. Tuhan, hidupku aku mau berkenan di hadapan-Mu. Engkau tidak melihat rupa, Engkau melihat hatiku. Aku berikan hatiku yang terbaik kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan melihat diriku, aku menyerahkan hatimu, maka Engkau akan melihat masa depanku ini memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan refnya ini berulang-ulang. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, menyenangkan
musik kita nyanyikan lagu menyenangkanmu. Haleluya. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkanmu, puji nama Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari Tuhan, lihatlah setiap hati kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami adalah orang yang suka minder, tidak percaya diri dalam pelayanan, tidak percaya diri di hadapan orang. Tetapi saat ini firman-Mu terbuka. Kalau Tuhan bukan memilih apa yang tampak baik di muka manusia, Tuhan melihat hati. Mulai pagi hari ini kami mau percaya diri sebab Tuhan menilai hatiku, Tuhan menilai kesetiaanku, Tuhan menilai tanggung jawabku, Tuhan menilai setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Tuhan melihat kalau kami ini sayang terhadap keluarga dan orang lain, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan setiap saat. Kami tahu masa depan kami itu Tuhan yang pegang. Tuhan akan menjadikan kami berhasil. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkatilah umat-Mu semakin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, berjuang sebab Tuhan menilai segala sesuatunya. Tuhan memperhitungkan dan Tuhan akan balas berkat untuk semuanya itu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, firman-Mu urapi, hamba-Mu bekerja terus. Roh Kudus menolong supaya firman-Mu ini terus menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami. Dari hari lepas hari menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Romi Wijaya untuk doa berkat. Kita nyanyikan kita hari yang terbesar. Hari yang terbesar dalam hidupmu.
berulang tahun. Dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan, baik jasmani, baik rohani. Berkat Tuhan melimpah. Tuhan sediakan untuk ibu yang berulang tahun hari ini. Berkat Tuhan jadi bagian, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berdoa buat keluarga umat-umatmu. Ada beberapa keluarga yang hendak mengadakan perjalanan pergi keluar kota. Tuhan menolong, Tuhan menyertai di perjalanan, dijauhkan dari bahaya kecelakaan, tiba di tempat tujuan dengan segala selamat yang daripada Tuhan, bersukacita merayakan liburan, dan pada akhirnya nanti pada harinya kembali lagi ke Bekasi, semuanya juga dalam penyertaan Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati jemaatmu yang sudah hadir. Mereka sudah memberikan waktu terbaik untuk beribadah di rumahmu. Kami percaya mereka yang datang mencari Engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Dan pasti berkat-berkat ini akan mengiringi langkah kehidupan mereka selama 1 minggu mendatang. Berkat melimpah jasmani dan rohani menjadi bagian bagi umat-umatmu yang mencari Tuhan, yang datang ke rumah Tuhan, dan yang beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, buat umatmu mungkin ada yang sedang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat boleh terjadi di tengah-tengah orang yang menaruh firman-Mu dalam hatinya. Kami percaya mujizat itu akan terus berlaku dalam setiap kehidupan umat-Mu. Berdoa buat Ibu Gembala kami berdoa dalam nama Yesus, tetap diberikan sukacita dalam melayani Tuhan, tetap diberikan kekuatan baru, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan visi misi dari Tuhan. Ibu Gembala kami dapat terus melayani Tuhan dengan lebih lagi, karena ada urapan Tuhan yang terus tinggal dalam kehidupan Ibu Gembala bersama dengan keluarga pastori, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh umat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, semuanya tidak terkecuali Tuhan, di atas mimbar, di bawah mimbar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan jadi bagian buat mereka yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang, atau ada yang mau lanjut berlibur, Tuhan sertai. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian atas kehidupan kami semua. Oleh sebab itu saudara, mari angkat kedua belah tangan kita sebelum pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahannya daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menjadi bagian buat kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan ini berkata, Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai kami lakukan, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati karena kehadiran Tuhan hadir di tempat ini. Sekalipun masih masa liburan, mereka semua hadir untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, kiranya jemaat Tuhan menjadi jemaat yang terus memiliki hati yang selalu berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan perhitungkan segala sesuatunya menjadi berkat buat kehidupan jemaat Tuhan lagi. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kepada GPDI Jemaat Gereja 50 Medland Tambun Cibitung yang sudah mempercayakan firman Tuhan untuk dapat firman Tuhan terlaksana pada pagi hari ini. Dan biarlah setelah ini mereka dapat berlibur menikmati sukacita yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.